Sandy Walls, Sandy melakukan sprint, Sandy Walls menang kali ini Sandy, masih Sandy mencoba comeback, dan ada dua. Alas yang sudah dia miliki, mengangkat tangan, tendangan dilakukan oleh Margo, menuju kepada Rizky Ridho Paulo. Yang luar biasa, aduh sayangnya, betul biasa, tapi gol yang Update ranking FIFA negara Asia Tenggara, ASEAN, per Sabtu, tanggal 6 September tahun 2025. Pagi WIB menunjukkan perubahan signifikan setelah timnas Indonesia meraih kemenangan telak atas China Taipei. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini agar kalian mengurangi satu angka pengangguran yang berada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Seperti diketahui, skuad Garuda berpesta gol dengan skor 6-0 saat menjamu China Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, tanggal 5 September tahun 2025, malam WIB. Indonesia tampil mendominasi sejak awal laga dengan penguasaan bola mencapai 69%. Gol-gol kemenangan dicetak oleh Jordi Amat, 4, Chow Ming Hsiu, gol bunuh diri, 23, Mark Klok, 33, Eliano Reijenders, 38, Ramadan Sananta, 58, dan Sandy Walsh, 60. Selain mengokohkan kepercayaan diri tim, kemenangan telak ini juga memberikan dampak langsung terhadap peringkat FIFA. Berdasarkan perhitungan dari laman Football Ranking, Indonesia memperoleh tambahan plus 3,25 poin FIFA. Tambahan poin tersebut membuat Indonesia kini mengoleksi 1157,80 poin, sekaligus naik satu peringkat dari posisi 118 menjadi 117 dunia. Hasil ini tentu menjadi modal berharga bagi anak asuh Patrick Kluivert dalam menghadapi agenda penting berikutnya melawan Lebanon pada tanggal 8 September tahun 2025. Dengan performa yang semakin solid, timnas Indonesia berpeluang terus mendaki di ranking FIFA sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai salah satu tim terkuat di kawasan ASEAN. Timnas Indonesia berpeluang besar kembali memanen poin FIFA jika mampu menaklukkan Lebanon. Saat ini, Lebanon berada di peringkat 113 dunia dengan koleksi 1176,19 poin. Posisi tersebut hanya berselisih tipis dengan Indonesia yang baru saja naik ke peringkat 117 dunia usai mengalahkan China Taipei. Berdasarkan hitung-hitungan Herman Baum, kemenangan atas Lebanon akan menambah plus 5,18 poin FIFA bagi skuad Garuda. Tambahan ini membuat total poin Garuda menjadi 1162,98 poin. Dengan perolehan tersebut, Marcelino Ferdinand DKK berpotensi menggeser posisi lawan mereka dan naik satu tingkat ke peringkat 116 dunia. Sepanjang tahun 2025, perjalanan timnas Indonesia diwarnai hasil yang fluktuatif, di bawah arahan Patrick Kluivert. Skuad Garuda sempat kalah telak 1-5 dari Australia, namun kemudian bangkit dengan kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain dan China. Meski begitu, konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah. Indonesia kembali merasakan pahitnya kekalahan setelah dibantai 0-6 oleh Jepang pada laga uji coba Juni lalu. Walau performa tidak selalu stabil, posisi Indonesia di ranking FIFA tetap menunjukkan progres. Per Agustus tahun 2025, mereka menempati peringkat ke-118 dunia, naik 5 tingkat dibanding periode sebelumnya. Kemenangan atas China menjadi penambah poin penting, meskipun kekalahan dari Jepang sempat menghambat laju kenaikan peringkat Garuda. Berbeda dengan Chinese Taipei yang jauh di bawah, Lebanon justru bisa dianggap lawan yang paling seimbang untuk Indonesia di FIFA Matchday kali ini. Lebanon kini berada di posisi ke-112 dunia, hanya 6 peringkat lebih baik dibandingkan Indonesia. Perbedaan tipis ini membuat duel di Surabaya diprediksi berlangsung ketat. Tim berjuluk The Cedar tersebut sedang dalam tren positif. Bersama pelatih Miodrag Radulovic, Lebanon belum terkalahkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Patrick Kluivert harus memaksimalkan pertandingan melawan Lebanon,
dia perlu memilih formasi terbaik untuk timnas Indonesia sebagai persiapan sebelum menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, ucap Gusnul yakin. Pengamat sepak bola senior dari Malang tersebut berharap Patrick Kluivert dapat memiliki strategi permainan yang jelas saat simulasi melawan Lebanon nanti. Setelah menjalani pertandingan di putaran ketiga sebelumnya, saya yakin Patrick Kluivert sudah menemukan strategi yang tepat. Dia harus meningkatkan performa lini depan yang masih perlu perbaikan, terutama dalam mengintegrasikan pemain baru seperti Miliano Jonathans dan Mauro Zelstra, katanya. Dalam 5 pertemuan terakhir di level senior, Indonesia mampu meraih 4 kemenangan, sementara China Taipei hanya sekali mencatatkan hasil positif. Bahkan Indonesia mampu pesta gol 3-0 saat melawan China Taipei pada pertemuan terakhir mereka 2021 lalu. Melihat catatan tersebut, skuad Garuda berpotensi kembali pesta gol di Surabaya. Bagi skuad asuhan Patrick Kluivert, pertandingan ini bukan sekadar laga uji coba. Kemenangan atas China Taipei akan menjadi ajang pembuktian sekaligus peluang untuk menambah poin FIFA. Berdasarkan perhitungan dari Herman Baum, kemenangan akan menambah 3,25 poin untuk timnas Indonesia. Tambahan tersebut akan membuat Indonesia memperoleh 1157,80 dan naik ke posisi 116 dari 118. Atmosfer Surabaya diperkirakan akan semakin membakar semangat Garuda. Ribuan supporter yang memadati Stadion GBT diyakini bakal mendorong Marcelino Ferdinand DKK tampil agresif sejak menit awal demi pesta gol di hadapan publik sendiri. Dengan segala modal tersebut, laga ini diharapkan menjadi momentum tepat bagi timnas Indonesia untuk menjaga tren positif sekaligus bekal menjelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku sudah menyiapkan taktik khusus untuk menghadapi laga uji coba kontra China Taipei. Strategi tersebut juga disebut-sebut menjadi bagian dari persiapan Garuda menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.